tidak ada hubungannya dengan NU, tidak ada hubungannya dengan PBNU. Itu kasus murni pribadinya jauh hari sebelum Mardhani Maming menjadi pengurus PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rakyat. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Rabu tanggal 27 Juli 2022. Sedang rame viral terkait dengan buron ditetapkannya DPO Bendahara Umum PBNU Bapak Mardhani Maming. Banyak sekali yang meminta agar Mardhani Maming ini dinonaktifkan, dihentikan sementara dari jabatan Bendahara Umum PBNU karena status tersangkanya itu. Pendapat itu umumnya muncul dari kalangan internal NU sendiri, dari kader-kader NU sendiri. Tetapi yang ekstrim lagi bahkan pendapat-pendapat di luar NU, pendapat eksternal, yang selama ini memang membenci NU, selama ini memang memusuhi NU. Mereka bukan hanya meminta Mardhani Maming dipecat, bagi mereka nggak ada pengaruhnya dipecat atau tidak. Ini terutama kelompok-kelompok pembenci ini, kelompok-kelompok khilafah, kelompok-kelompok radikal, kadrun-kadrun keparat, meminta agar PBNU dibubarkan. Katanya, loh apa bedanya dengan ACT dibubarkan, dengan ormas pendahulunya dibubarkan. Ini orang nggak bisa berpikir jernih polonya mereka. Kasus Mardhani Maming ini, itu bukan kasus lembaga, tidak ada urusannya dengan lembaga NU. Mardhani Maming terlibat korupsi itu pada saat beliau itu masih menjabat sebagai bupati beberapa tahun yang lalu, jauh sebelum menjadi pengurus PBNU, sebelum menjadi bendahara PBNU. Loh, kenapa PBNU kok dibawa-bawa, suruh dibubarkan? Otakmu tuh agak mikir sedikit gitu ya. Kalau permintaan agar Mardhani Maming ini dinonaktifkan sementara menjadi bendahara PBNU masih masuk akal, masih bisa diterima. Dan kabar terbaru saya melihat Ketua Umum PBNU Gus Yahya Holil Stakuf nampaknya masih belum berkenan untuk menghentikan atau menonaktifkan Mardhani Maming. Saya tidak tahu alasannya apa, tapi mungkin karena masih dalam proses hukum, belum vonis begitu. Ini dugaan saya sih begitu. Ini saya baca semalam beritanya, Gus Yahya Holil Stakuf ketika diwawancara wartawan dia mengatakan bahwa Mardhani Maming sampai hari ini masih menjadi bendum atau bendahara umum PBNU. Nah, jadi kesimpulannya adalah kasus korupsi atau dugaan korupsi yang melibatkan Mardhani Maming tidak ada hubungannya dengan NU, tidak ada hubungannya dengan PBNU. Itu kasus murni pribadinya jauh hari sebelum Mardhani Maming menjadi pengurus PBNU. Jadi tidak lucu, tidak bisa dikait-kaitkan dengan lembaga PBNU. Beda hubungannya dengan ormas-ormas sebelumnya yang sudah dilarang, dibubarkan. Kayak ACT misalkan yang lagi ramai. Kenapa kemudian lembaganya dibekukan? Karena memang penyimpangan yang dilakukan oleh ACT ini dilakukan bukan hanya oleh oknum para elit pengurus ACT, tapi oleh manajemen ACT, keputusan bersama, keputusan lembaga, keputusan organisasi. Oleh karena itulah kemudian kalau lembaga ini dibekukan oleh negara ya masuk akal. Begitu juga ormas sebelumnya ada HTI, ada FPI. Mengapa kemudian dilarang oleh negara? Karena memang penyimpangan yang dilakukan oleh ormas ini adalah penyimpangan lembaga, bukan oknum. Ya, HTI ingin khilafah itu keputusan, kebijakan, cita-cita lembaga HTI.
Begitu juga FPI di pasal 6 ADART-nya ada klausul ingin di bawah naungan Khilafah Islamiyah, juga itu lembaga, maka kemudian yang dihukum lembaganya juga. Bahkan kalau saya yang menjadi Kemenkumham, ya bukan hanya lembaganya tak bubarkan, tapi orang-orang pentolan-pentolannya tangkap semua kalau sepanjang masih menyerukan khilafah. Jadi begitu ya, jangan hubung-hubungkan Mardhani Maming sama Mardhani Maming, apalagi itu kasus jauh hari sebelum menjadi pengurus PBNU, nggak ada hubungannya dengan lembaga. Jadi lucu kalau kemudian Anda meminta PBNU dibubarkan, oh bubar dapur menjebluk gitu ya. Anda nggak tahu kalau nggak ada Ormas NU mungkin hari ini belum merdeka loh. Ya, mungkin hari ini Anda masih dijajah oleh Belanda. Mengapa saya katakan demikian? Ini penting nih, anak-anak ABG yang baru lahir kemarin sore ini. 1 bulan setelah kemerdekaan 17 Agustus 45, sekutu datang lagi ke Indonesia dengan niat ingin merebut kemerdekaan. Negara Indonesia baru lahir, belum punya tentara. Seandainya tidak ada NU ketika itu, hancur udah Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Sekutu pasukannya dihadapi oleh para santri, pasukan sipil yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ketika itu di Jawa Timur, dan meledaklah perang 10 November di Surabaya. Itu pertarungan perang sipil antara santri-santri NU, warga NU di Jawa Timur melawan pasukan sekutu dan Belanda. Paham? Kalau tidak ada pasukan sipil yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, bisa jadi kita masih dijajah hari ini. Maka siapapun yang ingin membubarkan NU berarti tidak tahu sejarah, jangan macam-macam ya dengan NU. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.